pertumbuhan melambat PMA itu? Kenapa melambat di elaborasi lagi? Kenapa yang dibilang PMA itu jauh? Sebetulnya bukan PMA-nya yang melambat kalau saya melihatnya, dalam negerinya yang lebih cepat. Ya kalau kita ngelihatnya ini kan ada, kalau masalah yang di luar Indonesia ini kan memang masalah yang di luar kontrol kita ya. Masalah misalnya ekstrimnya US nyerang Venezuela kan di luar kontrol kita gitu. Tapi yang di dalam kontrol kita, yang di dalam itu yang coba kita selalu perbaiki, kita selalu tingkatkan. Terutama dari apa ya? Dari paling cepat adalah dari segi regulasi dan juga policy kebijakan supaya menjadi environment friendly untuk investasi gitu. Ya, oleh sebab itu ya itu yang kita lakukan. Kalau ditanya apakah ada dampaknya, ya pastinya adalah investasi ya. Dampaknya begitu negara-negara lain mungkin, karena contohnya kan negara-negara itu kalau disibukkan dengan masalah internalnya ya mungkin masalah investasinya akan berkurang. Tapi kita sudah melihat alternatif itu kan penyebaran investasinya kita selama ini sudah sangat baik, dan negara-negara yang masuk ke kita komitmennya juga masih terus tinggi. Kan saya juga sangat sering berbicara, bertemu langsung maupun tidak langsung maupun melalui daring dengan mereka atau delegasi-delegasi mereka datang ke sini ataupun kami di sana, sehingga itu harus kita lakukan terus dan kita mendengarkan dan kita aktif, kita reach out ke mereka, mendengarkan apa sih kebutuhannya mereka, apa sih yang mereka perlukan, apa sih yang perlu ditingkatkan agar segi uncertainty atau ketidakpastian itu lebih kecil, lebih turun gitu. Pada saat mereka investasi mereka tahu kok risiko-risikonya apa saja yang sudah harus diperhitungkan, tapi yang mereka ingin lebih, yang mereka tidak suka apabila uncertainty-nya, ketidakpastiannya itu tinggi, itu sudah diukur oleh mereka dari segi mitigasi risikonya. Jadi seperti itu. Tapi saya melihatnya optimis investasi kita ini akan terus berjalan baik, meningkat baik, dan sesuai dengan target-targetnya gitu. Memang harus kerja keras, harus kerja keras. Tambah kerja keras lagi nih Pak Wamen, Pak saya seperti saya, tim saya ini kerjanya memang harus lebih keras lagi gitu. Karena apa? Yaitu mungkin sekarang ada faktor tension politik yang makin tinggi di luar. Di saat bersamaan saya selalu bilang bahwa ya kita juga dengan negara-negara tetangga kita juga saling bersaing nih, kita lihat competing juga gitu untuk menarik investasi. Contohnya data center, kita berkomunikasi sekarang dengan Malaysia yang sudah dulu, dengan Thailand. Ya sekarang kompetisinya ya mungkin salah satu itu aja yang saya mau contohkan. Tapi ya tetap kita mempunyai advantage, keunggulan dari segi misalnya electricity kita masih lebih bagus harganya daripada mereka. Kemudian kita ada masih bonus demografi. Yang kita perlu perkuat adalah ya talent kita ini untuk kita terus tingkatkan. Jadi secara, dan juga kita stabilitas di negara kita juga sangat-sangat bagus, sangat-sangat terjaga. Jadi ya itu semua yang kita tidak boleh terlena, tapi terus kita tingkatkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pembuangan sampah sudah mulai berjalan, proses biddingnya sudah berjalan, dan kita melihat di bulan Maret itu akan mulai konsumsi awal. Jadi saya yakini sekali bahwa memang akan kenaikan di dalam intinya, terutama karena faktor moneter itu akan cukup signifikan, sehingga kenaikan secara percentage, secara percentage itu akan dalam negerinya akan meningkat lebih banyak daripada luar negeri. Tapi pertumbuhan melambat PMA itu? Kenapa melambat di elaborasi lagi? Kenapa yang dibilang PMA itu jauh? Sebetulnya bukan PMA-nya yang melambat kalau saya melihatnya, dalam negerinya yang lebih cepat. Tapi kan tetap PMA-nya jelas growing. Contohnya apa saja? Iya. Ya sebetulnya kalau kita lihat bersama kan memang faktor geopolitik, geoekonomi, kemudian faktor economic tension yang masih ada, itu juga tentunya mempengaruhi. Tetapi kalau kita lihat bahwa target yang masuk ini, soalnya target yang masuk baik dari dalam maupun luar itu masih align dengan
rencana-rencana kita gitu ya. Dan buat kita ya kita terus lebih aktif juga untuk ke keluarnya. IIBC kita juga terus berkomunikasi dengan mereka untuk investasi ini bisa terus meningkat. Dan memang ya saya bilang itu, kalau mungkin dulu di dalam negerinya, kalau saya kasih perumpamaan, kalau dulu larinya semua 10 km per jam, sekarang dalam negerinya tiba-tiba biasanya average 10 km jadi 15 km per jam. Karena apa? Karena ada faktor dan antaranya. Mungkin itu yang bisa membuat perbedaan kenapa percepatan di dalam negerinya investasinya itu menjadi lebih cepat. Kita yang udah itu maksudnya dibantu sama dari 2026 gitu ya. Yang ini kan faktor dan antara ini kita bukan nggak sendiri saja, tapi kan kita juga ngajak dunia usaha lainnya untuk sama-sama. Contohnya yang paling ini saya contohkan ya di waste to energy atau pengolahan sampah. Kita memang yang driver yang mendorong, tapi di situ kepemilikan kita itu hanya paling 30%. Jadi yang investor luar ada yang masuk, tapi di situ pun kita kasih tahu wajibkan mesti mengajak juga investor dalam negeri juga di luar dan antara. Nah dengan itu harapannya adanya nanti transfer of teknologinya, transfer of knowledge-nya. Jadi hal seperti itu, walaupun kita yang ngedrive gitu ya, tapi kita ngajak dunia usaha juga, karena kita ingin semuanya itu tumbuh bersama-sama, berkembangnya juga bersama-sama. Kalau berkaitan dengan antara apa yang bulan ini nantinya ada beberapa 6 proyek investasi yang Oke, 6 itu di hilirisasi di bidang bauksit dan terus aluminium itu bahkan tadi saya sempat menyinggung di Kalimantan Barat, karena selain kami itu ada 3 lagi juga di daerah situ. Itu investasinya kurang lebih 2,8 billion US dollar ya. Kemudian investasi di Cilacap, di Banyuwangi, di Bioaptur, dan juga ada di hilirisasi peternakan. Di peternakan ada di 5 daerah. Dari tadi 13 tapi kita lihat yang sudah selesai visibilitasnya dan sudah bagus itu ada 5. Jadi nanti detailnya kita akan bisa memberikan lebih lanjut. Pak, belakangan ini dengan tren depresiasi rupiah ada dampaknya nggak sih Pak ke depan dengan biaya investasi, apakah semakin mahal atau nggak, gimana itu mungkin bisa dijelaskan gitu Pak? Ya sebetulnya ini kan kalau kita lihat ya ini kenaikan US dollar itu kan masih bukan suatu kenaikan yang meningkat terus, ini kan masih naik turun ya, tapi dan saya melihat ini masih dalam range yang sangat acceptable oleh investor luar juga gitu. Jadi mereka sudah memperkirakan kok pergerakan dari mata uang kita, currency kita pada saat mereka berinvestasi ke Indonesia. Jadi pergerakan itu sudah pasti dalam range yang sangat acceptable. boleh konfirmasi katanya nanti di bawah Danantara akan dibentuk BUMN baru untuk tekstil Pak. Apakah betul nilainya sebesar 9 miliar dolar dan itu adalah bagian dari rencana restrukturisasi Saintex Pak? Ya kita ini di Danantara semuanya tentunya kita melakukan investasi yang kita lakukan itu sudah dalam visibility study atau assessment yang penuh dari segala macam sektor ya tentunya juga dari kita kan ada kriteria atau parameter yang harus kita penuhi, termasuk juga parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan yang saya sampaikan. Mungkin ya we are willing, kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return lebih rendah dari parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi. Ya mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi penciptaan lapangan pekerjaan itu sangat besar ya. Jadi kita melihat potensi yang ada aja gitu ya. Apalagi kalau itu udah termasuk dalam distress aset ya kita lihat selama kita yakin bahwa nanti kita bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal seperti yang kita lakukan misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang memang perlu mendapatkan penyataan secara keseluruhan tidak hanya dari permodalan saja tapi juga dari marketnya, dari obstacle dan lain-lain. Jadi kita terbuka. BUMN badan usaha atau Danantara memberi
kita masih lihat opsi-opsinya Mbak ya. Kita masih lihat opsi-opsi. Belum definitif. Belum. Pak, dampak mitigasi geopolitik ke dampaknya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.